Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengangkat sebuah kisah, yaitu kisahnya seseorang dengan istighfarnya. Pernah satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari kota Madinah menuju ke sebuah kota yang dimana beliau tidak tahu tujuan beliau keluar itu kenapa, tapi hatinya pengen keluar dan pengen ke kota itu. Sesampainya di kota itu, Imam Ahmad bin Hanbal setelah sholat, niat beliau ingin beristirahat di waktu malam, ingin tidur nginap di masjid itu. Ternyata aturan pada zaman itu, orang tidak boleh tidur di masjid, tidak boleh tidur di masjid. Dan marbot pun seketika mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak tahu ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya dia tahu, pasti Imam Ahmad dah diajak ke rumahnya. Karena zaman dulu tidak ada media seperti sekarang sampai kita bisa tahu ulama-ulama kita. Sehingga Imam Ahmad diusir keluar. Lalu Imam Ahmad memantau marbot ini, saking istiqomahnya marbot ini, dipantau oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikira sudah jauh, udah pulang. Lalu Imam Ahmad kembali, ternyata masjidnya dikunci. Beliau karena masjid ada terasnya, beliau pengen tidur di teras. Ternyata si marbot ini kembali lagi. Subhanallah, istiqomahnya. Di teras pun tidak boleh kita tidur di situ, di zaman itu di masjid. Subhanallah. Sampai pun Imam Ahmad diusir dari masjid, sehingga Imam Ahmad tidak tahu kemana beliau bersandar, berteduh. Sampai seketika ada seseorang, dia itu pembuat roti. Dia pembuat roti. Dia melihat Imam Ahmad, dia hibah, lalu dipanggil, "Kesinilah wahai saudaraku. Kalau kamu pengen tidur, nginaplah di sini bersamaku. Ada satu kamar, kamu bisa tidur di sana, kamu bisa beristirahat di sana." Tapi sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal sejenak pernah duduk sama si pembuat roti ini. Dan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan dia. Ada yang unik dari dia. Saat dia mengadun adonan, mencampurkan bahan-bahan, selalu lisannya mengucapkan astaghfirullah, 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 istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu Imam Ahmad, karena sebelumnya Imam Ahmad pernah ditanya, "Siapa nama Anda?" "Abdullah," hambanya Allah artinya. Nah, jadi orang ini nggak tahu ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada si pembuat roti ini, "Apa yang Allah berikan ganjaran dari istighfarmu ini?" Kata si pembuat roti ini, "Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala dari apa yang aku minta, kecuali satu." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, apa yang satu itu? Kata si pembuat roti ini, "Aku ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal seketika mengucapkan takbir, "Allahu Akbar." Istighfar mula yang membuat aku datang ke tempat ini, tidak tahu tujuannya apa. Istighfar mula yang membuat marbot masjid mengusirku dari masjid. Dan istighfar mula yang membuat aku datang ke tempatmu ini. Subhanallah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa. Bukan mengampuni dosa aja, tapi dia memberikan dampak lebih, yaitu Allah akan mengabulkan doa-doanya, tidak tertolak. Bayangkan doa orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Tahukah Anda dengan satu istighfar bisa mengampuni dosa kita yang telah lalu? Cuma dengan kalimat astaghfirullah. Memakan waktu berapa banyak ini? Tidak lama. Mungkin 1 menit, tidak 2 detik. Astaghfirullah. Tapi efeknya, dampaknya, yang ganjaran yang Allah berikan sangatlah besar. Marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Berdosa atau tidaknya berdosa kita, bersalah atau tidak bersalahnya kita senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Hayyakumullah.